Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, para pelatih asesor, para asesor, hari ini saya ingin menyampaikan tentang latar belakang kenapa Mutu Guru menjadi salah satu dari instrumen akreditasi yang kita sebut dengan IASP 2020. Mari kita lihat beberapa subkomponen atau komponen dan subkomponen di dalam Mutu Guru. Yang pertama adalah ada kompetensi guru, ada 2 butir, satu yang inti, ini untuk semua jenjang, yang kedua itu untuk kekhususan, untuk SD, yang kompetensi guru, yang kedua pengembangan profesi guru, ada 3 butir soal, 2 untuk butir inti, dan 1 untuk butir kekhususan. Dan yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas guru. Hanya ada 1 butir, yaitu butir untuk semua jenjang. Kenapa 3 hal ini menjadi hal yang penting dalam IASP? 1, tentu saja kompetensi guru. Kita tahu kompetensi mengiringi kualifikasi. Jadi siapapun yang menjadi guru harus orang-orang yang berkompeten. Kompeten, Bapak Ibu sekalian, tidak akan eksis, tidak akan langgeng selamanya tanpa adanya pengembangan profesi. Jadi wajib hukumnya, kudu seorang guru yang kompeten sekalipun, dia terus belajar dan belajar melalui pengembangan profesi guru. Karena zaman berubah, teknologi berubah, instrumen dan lain sebagainya berubah. Jadi harus menyesuaikan. Yang ketiga adalah hal yang paling penting, kenapa saya sampaikan di dalam latar belakang ini, sekalipun orang itu sudah kompeten dan mengikuti pengembangan profesi yang terus-menerus, tetapi kalau mereka tidak inovatif dan tidak kreatif, sama saja dengan bohong. Oleh karena itu, latar belakang di dalam pengembangan IASP, 3 hal yang paling penting yang kita ukur, yaitu kompetensi guru, yang kedua pengembangan profesinya, yang ketiga bagaimana mereka mengembangkan inovatif dan kreativitas. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di butir 19, yaitu tentang pengembangan RPP. Ada orang bertanya, mengapa RPP yang menjadi nomor 1 di dalam Mutu Guru? Bapak Ibu sekalian, kalau kompetensi materi, subjek matter spesialis, kita nggak akan ukur, kita tidak meragukan. Tetapi kemampuan dasar yang perlu kita ketahui adalah mengembangkan RPP. Mampu tidak guru, orang pintar, tidak selalu bisa mengajar, itu pasti, tetapi untuk seorang guru, di samping kompetensi subjek matter spesialisnya, bidangnya, fisika, matematika, dan sebagainya, tapi hal yang paling dasar adalah mereka harus mampu mengembangkan RPP. Itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian, di dalam IASP 2020 ini, kita menekankan kepada bagaimana cara mereka mengembangkan. Bukan dokumen ansik, bukan data-data kalau dokumennya ada, barangnya ada, tetapi kita lebih pada bagaimana mengukur mereka bisa tidak mengembangkan. Oleh karena itu di dalam butir 19 ini, 1 tentu saja mereka harus bisa menyusun RPP. RPP seperti apa? RPP yang bisa memfasilitasi siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dalam hal apa? Contohnya dalam penelitian sederhana, proyek-proyek tertentu, dan tentu saja bisa mengembangkan ide-ide kreativitas siswa. Yang berikutnya adalah yang paling penting dalam pengembangan RPP ini adalah guru bisa nggak mengoptimalkan lingkungan sekitar, dan terutama zaman sekarang ini, zaman digital, menggunakan IT, TIK, dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah guru kita, Anda sebagai asesor nanti, kepada mereka wajib menanyakan, mampu nggak, bisa nggak mereka menjelaskan tahap-tahap menyusun RPP ini. Jangan-jangan guru-guru kita seperti yang lalu hanya menyiapkan RPP padahal itu adalah copy paste punya orang.
Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi, bukan ansih dokumen, tetapi penekanannya pada proses. Tentu saja yang terakhir untuk butir ini adalah bisa nggak guru-guru kita ini, mereka ini memperhatikan hasil refleksi atau evaluasi proses pembelajaran sebelumnya untuk yang akan datang, atau yang sekarang untuk yang akan datang. Itu latar belakang butir nomor 19. Kita lihat di butir 36 untuk khususan kompetensi guru ini adalah mengembangkan pembelajaran tematik terpadu. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena prinsip dasarnya sama dengan nomor 19. Cuma ini kekhususan untuk guru SD saja, yaitu pembelajaran tematik terpadu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, di butir 20 ini adalah pengembangan profesi guru. Ada dua nanti. Yang pertama adalah mampu tidak guru melakukan evaluasi diri dan refleksi diri seperti melalui observasi, pemberian angket kepada siswa, pertanyaan-pertanyaan, atau melalui video dan sebagainya. Dan hal yang paling penting di dalam melakukan evaluasi diri ini, hasilnya didiskusikan dengan teman sejawat. Nah, ini ciri khas orang profesional itu, guru profesional itu adalah apapun kita sharing dengan teman-teman. Teman-teman siapa? Dengan teman sejawat di satu sekolah maupun di luar sekolah. Kalau di luar sekolah dan bisa dilakukan dengan medsos dan sebagainya. Dan hal yang paling penting adalah untuk refleksi evaluasi diri ini adalah perbaikan kinerja ada nggak nampak. Untuk apa? Untuk perbaikan mutu. Jadi muhasabah kalau bahasa agamanya. Kita guru selalu melakukan evaluasi diri untuk perbaikan dan perbaikan. Dan perbaikan itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi juga harus dilakukan dengan teman sejawat. Itu latar belakang evaluasi diri. Yang berikutnya adalah untuk pengembangan profesi, ini sangat penting. Melakukan pengembangan profesi itu harus atas inisiatif sendiri. Nanti di dalam penskoran kita 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4, kita lihat bagaimana inisiatif guru di dalam pengembangan profesi. Kalau atas suruhan saja berarti skornya rendah, 1. Tapi kan sudah inisiatif sendiri, 2. Kunci pertama dalam pengembangan profesi. Yang kedua adalah ada nggak dampaknya terhadap proses pembelajaran. Kalau ada, bisa di 2. Yang ketiga, di mana dilakukan? Sebagai guru profesional, dia harus mencari. Dilakukannya di mana? Bisa di kelompok kerja, KKG, MGMP, atau lain sebagainya. Bisa melalui medsos, tidak perlu kelompok kerja, grup WA, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah ketika seorang guru dapat ilmu dari tempat lain, dia bisa nggak men-sharing. Ini ciri profesional tadi, mulai dari pengembangan RPP sampai pengembangan profesi, ada sharing nggak? Ada bagi-bagi nggak ke teman sejawat? Atau cari-cari ilmu dari teman sejawat? Ini kunci dari butir nomor 21. Sekali lagi, latar belakangnya karena guru harus melakukan inisiatif, harus punya inisiatif dalam melakukan pengembangan profesi, harus berdampak, harus ada sharing, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk SMK, ini butir 40, PKB itu, pengembangan profesi guru itu, bukan hanya dia di dalam kelompok kerjanya, tetapi juga khusus untuk SMK, ketika dia bekerja atau berlatih di dunia industri, hasil latihan itu dibawa. Diterapkan di sekolah, tentu sesuai dengan iklim dan kondisinya. Ini penting. Guru profesional adalah guru yang sharing, berinisiatif. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini butir nomor 22, ini adalah butir inti, hanya 1. Guru mampu nggak mengembangkan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Apa contohnya? Memodifikasi strategi, mengembangkan model, metode, teknik, atau media. Sekarang zamannya zaman keren sekarang. Ya, guru-guru dimanapun sekarang berada dalam kondisi COVID,
tahun ini, guru tidak berhenti berinovasi dalam kreatif. Jadi cirinya, latar belakangnya adalah guru mampu nggak mengembangkan atau memodifikasi strategi dan seterusnya. Untuk apa? Untuk pembelajaran yang lebih inovatif, yang kreatif. Dan sekarang sangat terbuka. Untuk apa? Agar siswa lebih belajar aktif, lebih belajar efektif. Ya. Dan hal yang paling penting lagi, hasil kreasi dan inovasi ini di-sharing, dikembangkan. Artinya kita berkomunikasi dan berkolaborasi. Ciri dunia modern adalah melakukan komunikasi, melakukan kolaborasi. Dengan siapa? Dengan teman-teman sejawat. Melalui apa? Berbagai media, berbagai cara, berbagai kelompok. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kunci dari segalanya adalah kita menekankan kepada proses, bukan kepada bukti. Oleh karena itu, cara pembuktian kinerjanya, telah dokumen ya pasti kita lakukan, ada nggak RPP-nya, ada nggak bukti guru terlibat di dalam kreasi inovasi, di dalam pengembangan profesi, lakukan observasi, ada nggak bukti bahwa itu terjadi transfer knowledge, transfer pengetahuan dari dunia kerja, dari teman-teman sejawatnya ke kelas, berdampak. Dan yang paling penting lagi adalah lakukan wawancara. Tidak dokumen ansih. Wawancara ini mempengaruhi guru, mempengaruhi para asesor, maksud saya, untuk mengetahui bagaimana kiprah guru di dalam mutu guru. Saya kira teman-teman sekalian bisa, para asesor, para pelatih asesor khususnya, yang sekarang untuk kita minta untuk nanti melatih asesor di dalam program pengadaan dan penguatan asesor, bisa mengembangkan ini sehingga kita akan mendapatkan akreditasi yang terpercaya dan lebih mudah. Kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.